Elohim Bapa di sorga, Engkau adalah El Sebaut, pencipta alam semesta, yang tidak pernah lalai untuk merawat, melindungi, menyertai, memberikan segala keperluan. Dan apa yang diperlukan segala ciptaanmu, Engkau menyediakannya bahkan berlebih-lebih. Karena itu kami mengatakan Engkau adalah El Jireh, Tuhan yang menyediakan segala yang kami perlu. Bahkan apa yang kami tidak duga, melebihi Tuhan sudah memberikan itu kepada kami. Karena itu Tuhan, layaklah kami dalam penjara ini memuji dan memuliakan Engkau. Layaklah kami merendahkan kami kepada Engkau yang Maha Kuasa El Shaddai, yang sungguh-sungguh kami percaya, yang menguatkan segala yang patah hati, yang putus asa, yang kepalanya tertunduk menjadi tegak Tuhan, oleh karena Engkau adalah Tuhan batu karang kami dan penolong kami, yang meneguhkan perjanjian antara Tuhan dan kepada kami. Tuhan, saat ini kami beribadah dengan sungguh-sungguh, bukan karena keinginan kami semata. Kami percaya karena tuntunan Roh Kudus, tuntunan Engkau sendiri, tuntunan Ruach HaKodes yang menjadikan Tuhan hati dan pikiran kami, bahkan roh kami bersama Tuhan saat ini. Karena itu kuduskanlah tempat ini dalam segala suasana kebaikan kepadamu. Janganlah kiranya Tuhan lawan-lawan kami, penguasa kerajaan pembohong, untuk menggoda kami sehingga meninggalkan ibadah kami saat ini. Terima kasih, janganlah kiranya satupun luput dari pandanganmu dan penyertaanmu, termasuk hambamu Tuhan yang menyampaikan dafarmu yang hidup itu. Biarlah yang suci, yang mulia, yang hidup untuk selama-lamanya ini, kami layak merenungkannya dan menjadikan dafar yang hidup dalam hidup kami. Haleluya Tuhan kami. Amin. Amin. Kesempatan yang pertama, terima kasih luar biasa. Saya terbiasa mau mendengar suara Tuhan apa yang kita dengar saat ini. Lagu pertama itu luar biasa ya. Sebetulnya ini lagu untuk orang yang sudah melayani Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang dimenangkan menyanyikan lagu apa tadi yang pertama? Hidup ini adalah kesempatan. Stop. Ini bukan hanya kepada orang-orang yang sudah dimenangkan Tuhan. Tidak cukup. Tetapi orang yang sudah dipilih menjadi sahabat Tuhan dalam pekabaran Injil. Amin. Amin. Jadi khotbah saya terakhir saya katakan apa? Ini ada tahapannya. Kalau hanya dimenangkan, iblis, raja pembohong juga mampu menyatakan engkau adalah anak raja di atas segala raja, yang kekuasaannya, kerajaannya tidak bermula dan tidak berakhir. Itu kata iblis. Apa bedanya dengan saudara dan saya? Kita harus lebih dari pemenang. Apa artinya? Harus bisa jadi pilihan Tuhan. Sekalipun saya sering mengatakan kita bukan orang Israel secara lahiriah, tetapi kita orang-orang yang dicangkok ya menjadi pohon zaitun yang sejati. Amin. Amin. Karena itu Israel sekarang bukan hanya ya mereka yang diberkati, tidak. Mereka yang datang kepadaku, yang percaya kepadaku, yang ada di dalamku, mereka itu adalah umat pilihanku. Amin. Tepuk tangan buat dia. Ya, jangan tepuk tangan buat saya. Jadi sekali lagi, tatkala saudara menyanyikan lagu tadi, sebetulnya sudahkah layak kami menyanyikan itu? Itu pertama dulu yang kita renungkan. Jangan hanya menyanyikan. Iya. Jangan hanya menyanyikan. Sudahkah saya layak? Betul-betul ada di dalam lagu itu. Ya, kalau saudara dan saya sudah layak, sudahkah kita berbuat seperti yang dikatakan firman Tuhan, jika firmanku kuberikan kepadamu, itu akan berbuat sesuai dengan kehendakku. Sudahkah berbuat? Galatia 5 ayat 19-20.
Itu kebalikan daripada Galatia 5 ayat 22-23, buah-buah roh. Kita harus tinggalkan buah-buah kedagingan menjadi buah-buah roh. Terlalu panjang kalau saya mengulang-mengulang itu. Kita sudah sering membaca itu. Itu dua sisi seperti mata uang. Berbeda, sisi yang kiri, sisi yang kanan. Khotbah saya yang terakhir juga saya menyinggung masalah metamorfosa. Ya, Tuhan kita Yesus secara manusia melalui metamorfosa. Apalagi kita. Kenapa saya katakan dia melalui metamorfosa walaupun dia adalah pencipta langit dan bumi, El Sebaot yang menjelma di dalam manusia? Karena sejak lahir pun dia lemah. Amin. Walaupun kita tidak melihat, dia juga menyusu kepada Bunda Maria. Karena tidak ada perbedaan kelahiran dia dengan kita secara biologis. Dia dikandung, dia dilahirkan. Walaupun ada yang menyinggung siapa susternya, kita abaikan, ya. Tetapi dalam kehidupannya sampai dia umur 30 tahun, dia mengalami metamorfosa. Artinya perubahan demi perubahan. Firman Tuhan yang dia sendiri sebetulnya pribadi Tuhan dan manusia itu ada padanya, yang membentuknya menjadi sempurna. Sampai Bapa di sorga Elohim mengatakan kepada dialah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan. Disinilah perubahan total yang sungguh-sungguh. Sampai perubahan terakhir apa? Perubahan demi perubahan. Tatkala dia menjadikan anggur dari air, saya kira belum, tapi kuasa itu sudah ada. Belum mengalami metamorfosa, tetapi sudah ada. Memang dari semula dia adalah pencipta langit dan bumi. Sampai ibunya Maria mengatakan lakukanlah. Karena Maria kasihan kepada pesta itu. Banyak kali orang anggur tidak ada. Belum saatnya bu, belum saatnya ibuku. Dia tahu bapaknya memberikan saat yang tepat. Itulah metamorfosa itu. Ya, ini jarang-jarang saya lihat ini di bawah hamba Tuhan renungan ini. Entah kenapa saya mengatakan ini kepada saudara dan saya. Ini kita renungkan tatkala kita mempersiapkan Natal. Yang rencana saya minimal 15 Kapolres saya lalui se Sumatera Utara. Karena pelayanan itu adalah pribadi-pribadi. Dan saya akan merekrut beberapa orang jadi tim. Ya, yang datang kemarin ini sebetulnya bukan satu tim. Manulang, Pak Pendeta, Siturus dan saya, Evangelis Samukluang. Kita datang dari berbagai-bagai pelayanan, biar saudara tahu. Kita bukan satu koordinasi, tidak. Tetapi rencana saya yang mulia kasih Tuhan. Dari 26 Polres, 50 tambah 1 minimal saya jalani. Saya mulai dari tanggal 3. Tidak terbatas tim dari mana, tapi maksimal 5 orang. Karena inilah saya mau katakan bahwa metamorfosa harus dialami orang Kristen. Sama seperti Tuhan kita juga melalui metamorfosa, sehingga metamorfosa yang saudara belum jawab, saya kasih kesempatan apa? Yang terakhir, tatkala dia mengalahkan maut, hai maut di manakah sengatmu? Tatkala dia bangkit dari kematian. Amin. 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 Itu bisa yang terakhir. Dan bisa juga saudara mengatakan yang terakhir pada saat dia naik ke sorga. Tergantung kita memahami. Atau itu satu paket, terserah. Tetapi itulah perubahan-perubahan yang terakhir dari dia. Amin. Amin. Hai maut di manakah sengatmu? Dia kalahkan. Karena satu orang manusia berbuat dosa, maka semua orang berbuat dosa. Itu kata nubuatan para nabi. Ya, bahkan di perjanjian baru perkataan Rasul Paulus. Tetapi sebaliknya, oleh karena perbuatan satu orang yang sudah mengalahkan maut, Haleluya. maka semua orang tidak akan pernah ditelan kematian. Amin. Tetapi kehidupan yang untuk selama-lamanya.
Itu yang mau saya katakan kepada saudara tatkala kita menghadapi Natal nanti. Tinggalkan aturan gerejamu, saudara. Ada banyak aturan gereja yang tidak mengembangkan iman. Saya tidak katakan semua gereja salah, tidak. Ini bolak-balik saya katakan, aturan gereja yang sesungguhnya bagaimana roh itu berbicara kepada saudara dan saya. Inilah aturan gereja yang sesungguhnya. Karena itu imanmu jangan gantungkan kepada saya yang selalu membina saudara di dalam pengenalan akan Kristus. Tapi gantungkanlah roh yang berbicara kepadamu, sehingga roh itu membuat kesukaan yang ceria bolak-balik saudara menjadi nabi belon. Saya mau katakan, kalau aturan gereja sampai enggak saudara jadi nabi belon? Hanya sedikit. Hanya sedikit, saya tidak menghakimi. Kalau kita gantungkan iman, pertumbuhan iman kita menjadi metamorfosa kepada gereja, kepada gembalanya, apalagi kepada ritual Sabat dan Minggu, tidak akan pernah saudara dan saya mengalami metamorfosis. Jadi kapan? Kapan? Pada saat saudara peka kepada suara roh itu berbicara kepadamu. Karena 24 jam saudaraku dia berbicara. Dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Mazmur 121. Dia tidak tertidur dan terlelap. Dan Mazmur 103, sejauh timur dari barat dijauhkan pelanggaran kita. Amin. Tetapi apa? Kita yang memilih pelanggaran itu. Kita yang memilih kan? Sehingga kita melakukan tindak pidana. Saudara tidak mengatakan alasan kepada Tuhan, istriku tidak makan lagi, anakku tidak makan lagi. Boleh saudara mencuri oleh karena memang dorongan saudara dilanda bencana alam, hartamu habis semua dan sebagainya. Bolehlah dulu pembelaan. Anakku mau mati, istriku mau mati, terpaksa aku mencari. Saya tidak menjadi hakim. Tetapi tatkala saudara hanya di lingkungan panglatu, tahu panglatu? Panglima. Tukang minum tuak, sama dengan di kedai kopi yang dari pagi, siang, sore dan malam entah apa yang dibahas tak tahu ujungnya, dan pada akhirnya togel yang dibahas dan sebagainya. Dan sampai saat ini kalau saya masuk di kedai kopi, kedai tuak, selalu itu yang dibicarakan. Saudaraku, saya sudah dari sana. Karena itu pengalaman yang paling berharga di mata Tuhan. Tatkala kita sudah melalui lorong-lorong yang gelap, sehingga kita tahu apa itu di lorong yang gelap itu. Ya, itu makanya saya katakan sering kepada saudara, kesempatan yang berarti bagi saudara sebagai penginjil apapun namanya itu, tatkala saudara melayani dia. Karena saudara sudah mengalami penjara. Kalau saya tidak, hanya ditahan 1 malam 2 kali. Pertama saya ditahan 1 malam tatkala saya mau ngambil master di USU. Di sekitar USU itu kan ada yang lapo-lapo tuak itu. Ya memang dari dulu saya minum paling 2 gelas. Dan cari tuak yang tidak mau dicampur apa-apa. Itulah pengalaman saya dulu. Dan di situ ya sebetulnya nggak judi lagi lah kita bilang. Ada 1 teko dibagi 4 orang nanti. Pernah mengalami? Jujur? Pernah mengalami? Pernah. Amin, saya mengalami itu. 1 teko nanti bagi 4 orang. Siapa yang kalah, yang 2 yang bayar. Betul? Ya. Yang menang tidak bayar. Itulah yang kami lakukan, datang polisi Poltabes. Diangkatlah saya 1 malam, dibawa 1 di Medan Baru. Ya, ketahuanlah saya siapa. Ya, tetapi tetap saya ditahan. Polisi bilang saya dari laporan masyarakat sering main judi di sini. Okelah, kami tidak berdebat. Tetapi akhirnya kami pulang pagi-pagi. Itulah yang pertama. Yang kedua, tanah saya diserobot dan saya memindahkan atas persetujuannya. Rupanya ada pecah stelengnya, saya diadukan. Saya juga mengalami 1 malam di Polrestabes. Jadi luar biasa saya alami 1 malam di situ. Hanya 1 malam, luar biasa. Sebetulnya saya mengatakan saya nggak salah sebenarnya ya. Di manakah keadilan? Saya nggak mencuri dan apa salahnya saya minum tuak 2 gelas? Dan kenyataan memang itu tidak menjudi. Karena istilah menjudi jujur aja. Jujur aja ya, saya tidak mengajari yang salah kepada saudara. Saya cari di firman Tuhan di mana menjudi. Tak 1 kata pun ada kata judi di sini.
Tetapi walaupun bagaimana jubah Yesus Kristus pada saat dia mati diundi, itu luar biasa. Hanya di situ yang saya temukan bagaimana jubah itu diundi jangan dipotong, karena jubah itu adalah satu kesatuan yang tidak ada jarum jahitannya. Itulah makanya diundi sangat berharga. Saya lupa siapa yang mendapatkan itu, tidak itu persoalan. Yang saya mau ajak kita merenungkan sekarang ini adalah janganlah kita membenarkan diri. Sekalipun saya katakan tadi saya membenarkan diri, yang dilapor itu kami tidak salah. Saya waktu itu lagi mengambil master, lupa polisi, dia tahu, dilihat status saya. Tapi ya sudahlah, itu pengalaman yang pertama dan pengalaman yang terakhir. Dan saya tidak melakukan lagi seperti itu, apalagi mengambil togel. Dan togel juga pernah saya mengalami. Ya, kenapa? Tatkala saya menunggu anak saya sekolah, saya duduk di skip sana, kita tahu itu Gedung Putih, sudah terkenal. Saya lihat ada nomor begini, salib begini, sudah pengalaman togel ya. Ya, saya lihat gini, di sini nomor, di sini nomor, di sini nomor 4 nomor. Saya lihat gini loh, kok ditambah ke sini 11, ditambah ke sini 11. Iya, kemana-mana 11 itu kan 4 kan? Nah, itu yang sudah biasa. Saya nggak tahu sampai sekarang kalau saya tidak lagi, ya kan? Terus saya ingat nomor rumah saya 111. 11 ya. Ambil 111. Karena sudah diingatkan sama si Allah. Terakhir. Itu selalu ya. Terakhir. 111 saya kasih 1000 perak ada uang saya. 111 saya bilang. Kopi belum habis, datang dia, Bapak dapat 111 katanya. Luar biasa. Saya tidak tahu itu dari mana, tapi itulah ya, iblis itu pintar. Saya tidak sengaja ngambil togel, saya lihat loh, ya ini 11. Sebelum itu saya tidak ngambil togel, saudaraku. Makanya pada saya dapat 3 angka, kalau nggak salah 70 berapa itu? 100 berapa itu? Di atas 70 itu. Ya. Orang-orang bilang dari mana tahu ini? Ya saya hanya lihat gini tadi. Terus kenapa nggak ngambil yang 11 ya? Saya nggak tahu, saya bilang. Saya harusnya Bapak ambil itu yang 11, yang 111 saja. Nah, itulah saya nggak tahu. Jadi disinilah saya diombang-ambingkan. Saya tambah lagi kesaksian yang terakhir tentang masalah undian. Tatkala saya masih duli-duli, masih anak muda, ya, tahun sekitar menjelang tahun 90, saya sudah punya rumah walaupun rumah perumnas di Jakarta. Waktu itu saya bolehlah saya pelihara janda yang udah tua, udah pikun 70 tahun lebih, ya, sudah tidak ada nafsu seksnya lagi, udah 7 tahun lebih. Dia janda, dia punya rumah, dia selalu nginap di rumah saya. Suatu ketika dia datang jam 2 pagi. Loh, Oma kok datang jam 2? Orang Manado kan bilang Oma, ya, sama Opung Kang. Datang jam 2, iya, Oma mimpi. Ada orang tua berjangkut rambut putih, panjang rambutnya. Kasih nomor ini sama Pergedi, katanya, makanya Oma datang. Wah, luar biasa. Wah, duduk, saya bilang. Ya, ini kesaksian saya. Duduk. Apa rupanya dikasih? Ini hanya nomor ini kasih sama Pergedi. Sudah? Ya namanya saya udah pengacara, waktu itu di meja saya selalu ada pulpen dan kertas. Coba kasihlah dulu nomornya. Apa itu nomornya? Saya tulis di sini. Diam-diam dia nggak lihat. Saya alihkan pembicaraan. Saya tanya lagi. Nomornya sama. Kalau nggak salah 8 angka itu ya. Undian Harapan yang Nani Sudarsono. Itu resmi. Nani Sudarsono, Undian Harapan yang ekor dan kepalanya dapat. Ya. SDSB, ya. Terus saya tanya lagi betul. Saudara tahu nggak kesaksian saya? Ini berinding bulu saya. Karena peristiwa itu sangat-sangat indah bagi saya. Tuhan, saya tahu ini bukan dari siapa-siapa. Saya tahu ini daripadamu memberikan kekayaan kepadaku. Tapi aku tidak mau dengan kekayaan seperti ini. Aku tahu Tuhan melebihi ini, Tuhan memberikan kepada saya. Tahu nggak nomor ini? 2 hari kemudian nomor 1 M. 1 miliar ditambah lagi kalau saya ambil ekor dan bentuknya. Pro dan kontra akan terjadi kalau saya membahas itu di tempat ini, di semua tempat. Saudara bodoh tidak? Saya bilang saya tidak bodoh. Mungkin saya mendapatkan 1 M lebih itu saya sudah mati. Saya sudah mati. Ya, tapi Tuhan menguji saya. Kita akan buka Yakobus. Yakobus silakan, jangan melihat saya lama-lama. Waktu tidak terbatas. Yakobus, ya. Saya katakan apa? Saya tahu Tuhan.
Ya, ini betul-betul bukan sekedar mimpi. Ya, karena waktu itu saya bukan pencinta ngambil itu, jujur aja. Ya, tapi saya tahu karena seorang yang sudah pikun bisa mengulang-ulang dengan nomor yang sama. Langsung spontan saya berkata, apa saya katakan? Tuhan, berikanlah aku dengan caramu yang lain. Hanya itu. 2 hari kemudian nomor 1 saudaraku tidak saya ambil itu. Bagaimana saudara-saudara yang panglatu di kedai kopi, di kedai tua cari-cari mimpi orang lain, cari mimpi anaknya, cari mimpi istrinya, bahkan dipukuli anaknya kalau enggak mimpi. Saya sudah dikasih undian nomor 1, saya bilang Tuhan, Engkau akan memberikan cara yang terbaik bagi saya. Apa dikatakan Yakobus 1? Di situ ada 8 ayat. Dari ayat 2 dikatakan apa? Apabila berbagai-bagai pencobaan datang kepadamu, anggaplah suatu sukacita damai sejahtera, agar itu adalah ujian iman kepadamu. Terus, sebab tahu ujian iman kepadamu, engkau adalah tahan uji dan akan melahirkan buah-buah yang matang, yang membuat engkau sempurna dan tidak merasakan kekurangan sesuatu apapun. Amin. Amin. Ini suatu kesukaan, karena ini membuat kita ujian iman. Iya. Orang Kristen tanpa ujian iman tidak akan menjadi Kristen sejati. Karena itu jangan saudara beralasan membela diri kepada Tuhan melakukan tindak pidana oleh karena ini dan itu. Karena ujian tatkala saudara mungkin tidak ada uang lagi, saudara mencuri sampai orang yang Anda curi itu Anda bunuh, janganlah membela diri kepadanya. Karena pada saat engkau datang pencobaan, jangan sampai lupakan Yakobus itu. Itu ujian iman, berbahagialah engkau katanya. Karena itu engkau engkau jadi tahan uji. Dan engkau akan tidak tidak berkekurangan sesuatu apapun. Ini luar biasa. Jadi kalau kita berbicara firman Tuhan, ya firman Tuhan. Jangan bicara soal dunia. Tidak akan ketemu. Kalau soal dunia nanti apa? Oh, kita masih di dunia. Kita belum di sorga. Siapa bilang di sorga? Khotbah saya terakhir tidak ada persimpangan di situ antara saudara ke kiri dan ke kanan. Di sorga tetap satu jalan. Di dunia ini banyak persimpangan. Mau ke mana saudara? Mau ke jalan Nibung? Mau ke jalan sana? Mau ke jalan mana? Banyak sekali. Bawa perjudian, narkoba. Banyak kali persimpangan. Cepat kaya. Oh Tuhan, anakku. Terpaksa aku menjadi kurir oleh karena desakan. Ini yang dikatakan Yakobus, kekuranganmu, pencobaanmu, anggaplah itu suatu kebahagiaan kepadamu untuk engkau menjadi sempurna dan tahan uji, dan engkau tidak akan merasakan kekurangan sesuatu apapun. Inilah jawaban kesaksian saya yang ketiga tadi. 1M lebih tidak ada artinya. Lebih daripada itu saya menikmati. Amin. Tepuk tangan buat dia. Amin. Jadi ini yang mau saya katakan dalam kita mempersiapkan Natal nanti. Saya mulai dari tanggal 3, 4 dan seterusnya setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, mudah-mudahan saya diberkati kesehatan saya. Saya mulai dari Medan nanti sampai Tapsel. Cuma Nias tidak masuk dalam dua saya. Nias tidak masuk dalam dua saya. Biarlah firman Tuhan disampaikan kepada orang-orang yang dibalik teraji besi. Dan saya tidak getol sekali berkhotbah di ribuan orang di gedung-gedung gereja yang mewah. Ya, saya lebih getol lagi karena ini komitmen saya tatkala saya remaja. Kepada orang-orang yang tertindas. Kepada orang-orang yang lemah. Ini yang saya suka. Saya bukan tidak bisa mempersiapkan diri untuk saya khotbah di gedung gereja yang mewah. Bisa. Bisa. Dan saya bisa minta dana untuk ke luar negeri. Ya, setiap saat saya bisa. Kalau saya mau. Tetapi di kanan kiri muka belakang saya banyak orang-orang yang masih haus dan lapar. Banyak orang-orang bukan hanya karena Kristen, tapi belum orang-orang yang terpilih. Mereka hanya masih dimenangkan. Maka itu pertanyaan pertanyaan saya kepada saudara harus saudara jawab. Saya betulkah Tuhan sudah engkau pilih? Kalau saudara terpanggil, mungkin saudara sudah mengalami perubahan yang sungguh-sungguh. Tanda-tanda orang terpanggil adalah perubahan yang luar biasa seperti saya alami dari tahun 76. Nabi belon saya gila Alkitab. Pagi, siang, malam, bolak-balik saya putar begini.
Ya, sampai pelajaran sekolah saya tinggalkan. Ya, masih remaja saya gini. Itu saya dimenangkan dan saya tinggalkan penyakit saya waktu SMP. Saya tinggalkan di SMA, tidak saya lakukan lagi. SMP nakal sekali saya, ya. Tahulah anak Medan kan? Jadi saudaraku, saya tidak panjang lebar. Ini waktu saya sudah ambil 1/3, nanti 2/3 lagi diambil hamba-hambanya. Kesimpulan dari khutbah kita ini adalah menjadi orang Kristen harus mengalami metamorfosa. Haleluya. Sama seperti Tuhan kita, Dia adalah El Sebaot, pencipta langit dan bumi. Apalagi kita ini yang diciptakan. Sedangkan Dia mengalami itu. Kita juga harus. Apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 8? Hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Tinggalkan hamba dosa itu. Jadilah hamba-hamba kebenaran. Ini sudah metamorfosa. Saudara sudah dimerdekakan. Tinggal satu langkah lagi. Jadilah orang-orang pilihan. Anak-anak yang betul-betul menjadi pewaris kerajaan sorga. Karena anaklah yang berhak mewarisi kerajaan sorga. Bukan anak angkat, tetapi anak kandung Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya sehari-hari. Amin.